Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang akan selalu memberikan informasi maupun updatean terbaru terkait bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika maupun perkembangan dari Lombok saat ini. Nah, dan di kesempatan sore hari ini ya, di tanggal 3 Januari 2024 kita kembali lagi untuk mengudara di mega proyek infrastruktur yang ada di zona timur dari sirkuit Mandalika. Karena cukup banyak sekali teman-teman yang request, yang ingin melihat ya bagaimana perkembangan dari pembenahan infrastruktur jalan yang ada di area zona timur, tepatnya di lahan yang memiliki luas ribuan hektar ini teman-teman. Nah, jadi sebelum kita memasuki atau melihat bagaimana perkembangan dari pembenahan infrastruktur jalan yang ada di area zona timur, terlebih dahulu di sini saya akan coba untuk memperlihatkan bagaimana kondisi dari Bundaran Welcome to Mandalika, atau tepatnya di Bundaran Sunggung ya. Jadi Bundaran Sunggung ini merupakan salah satu ikon utama untuk memasuki kawasan ekonomi khusus Mandalika. Apabila teman-teman datang dari arah Jalan Bypass Bil Mandalika, ketika teman-teman sudah menemukan Bundaran Sunggung ini, artinya teman-teman sudah sampai di kawasan ekonomi khusus Mandalika ya. Nah, jadi seperti itulah ya kondisi dari Bundaran Sunggung atau Bundaran Welcome to Mandalika. Jadi di sini kita sudah mulai memasuki gapura baru atau gerbang utama untuk memasuki kota masa depan ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, saat ini ITDC sudah menggarap lahan ini karena lahan ini akan dijadikan kota baru teman-teman ya. Tinggal kita menunggu para investor yang berdatangan ya ke kawasan ekonomi khusus Mandalika ini untuk membangun hotel villa resort yang menjulang tinggi, mencakar langit ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, ITDC sudah menggandeng beberapa investor dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Jadi kita tinggal menunggu ya kapan akan dibangun. Tapi informasinya di tahun 2024 ini para investor tersebut akan membangun bisnisnya masing-masing di Mandalika teman-teman ya. Jadi apabila nanti sudah dibangun hotel yang berbintang ya, tentunya sirkuit Mandalika bisa untuk menyelenggarakan event bertaraf internasional yang paling bergengsi seperti yang kita ketahui bersama, yaitu F1 ya atau Formula One teman-teman. Karena itu merupakan sebagai syarat ya untuk bisa menyelenggarakan event bertaraf internasional tersebut. Mandalika harus memiliki kamar hotel minimal 3.000 kamar hotel berbintang. Nah, baru sirkuit Mandalika bisa lolos untuk homologasi grade 1 ya untuk menyelenggarakan Formula One. Seperti itu teman-teman. Baik, jadi di sini kita kembali ke materi video udara kita teman-teman ya. Jadi di sini coba kita lihat cukup banyak sekali sapi yang berkeliaran ya di jalan ini. Tapi untungnya jalan ini sepi teman-teman ya. Jadi karena di sini ya masih belum terlalu banyak penduduk yang tinggal di sini, itu sebabnya jalannya terlihat begitu sepi teman-teman ya, seperti itu. Baik, dan di sini coba kita akan terus lanjut ya. Kita akan mulai untuk melihat bagaimana perkembangan dari pembenahan infrastruktur jalan yang saat ini ITDC sudah menggarap ya, tapi masih cukup banyak yang harus dibenahi di sini. Dan seperti yang kita lihat ya di samping kanan kita ini, jadi untuk jalan trotoarnya masih belum dilakukan atau dilanjut untuk pengecorannya teman-teman ya. Jadi material sabes atau LPA di sini sudah dihamparkan, tinggal dilakukan pengecoran seperti yang ada di sisi kiri kanan dari jalan ini teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini luar biasa sekali ya perkembangan dari
kawasan ekonomi khusus Mandalika. Tentunya channel ini akan selalu memberikan informasi maupun updatean terbaru ya terkait bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu, silahkan ikuti channel ini ya dengan cara tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini ketika channel ini mengupload video. Seperti itu ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi di sini teman-teman ya, dan saat ini kita sudah menemukan beberapa bundaran ya di jalan ini. Jadi cukup banyak sekali bundarannya untuk mengantisipasi tidak terjadi kemacetan. Jadi kedepannya ya, ketika di sini nanti sudah menjadi kota seperti kota Jakarta, Singapura dan KL ya, seperti itulah teman-teman. Baik, jadi kita lanjut terus di sini teman-teman ya. Jadi cukup banyak sekali ya jalurnya teman-teman. Ada yang menuju ke kiri, ke kanan. Coba kita menoleh di sini supaya teman-teman tahu. Jadi mungkin teman-teman yang baru bergabung masih belum mengenal jalan ini, tapi teman-teman yang selalu mengikuti channel ini pasti sudah tahu ya arah jalan ini kemana. Jadi seperti itu, dan di sini saya akan coba untuk terus lanjut ya untuk menelusuri jalan yang sudah dibenahi ini supaya teman-teman yang baru bergabung di channel ini tahu ya kemana arah jalan ini ya, seperti itu teman-teman. Jadi jangan di skip supaya teman-teman tahu ya arah jalan ini, seperti itu ya. Oke, jadi sedikit informasi buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini juga ya. Jadi lahan ini sebelumnya ya sempat nganggur selama puluhan tahun lamanya. Jadi setelah dibangunnya sirkuit Mandalika, baru lahan ini digarap teman-teman ya. Jadi seperti inilah rupa daripada lahan yang begitu lama nganggur teman-teman ya. Dan saat ini mulai digarap ya, mulai dibangun teman-teman. Nah, jadi saya tidak tahu bagaimana akan jadinya kedepannya ya, 5-10 tahun yang akan datang. Lombok ini mungkin akan seperti Bali ya, atau bagaimana ya, nanti kita akan lihat teman-teman ya ke depannya. Dan selain itu juga ya, untuk tamu mancanegara atau bule-bule ya sudah mulai pada berdatangan ya ke kawasan ekonomi khusus Mandalika. Luar biasa sekali ya, beribu-ribu tamu mancanegara yang datang per harinya teman-teman ya. Jadi ketika mereka sudah berliburan ke Bali, tentunya mereka akan mampir ke Gili Trawangan dan ke Lombok, atau tepatnya di Kuta Mandalika. Itu pasti teman-teman ya, karena mereka mungkin masih belum tahu Lombok, tapi setelah mereka sampai di Bali, pasti mereka akan dapat informasi bahwa di Lombok juga memiliki pantai yang indah serta masih natural ya, dan pemandangan yang begitu memukau. Jadi itu sebabnya teman-teman ya, tamu mancanegara terus-terusan berdatangan ke Lombok teman-teman ya. Jadi di Lombok juga kita punya semuanya teman-teman. Kita punya Gunung Rinjani, kita punya waterfall, kita punya destinasi-destinasi wisata lainnya ya, seperti Pink Beach, snorkeling, Gili Island. Di sini juga kita punya teman-teman ya. Tidak kalah indahnya sama Bali. Itu sebabnya kita lihat nanti teman-teman ya, 10 atau 5-10 tahun yang akan datang, Lombok will be like Bali, second of Bali, seperti itu. Oke, di sini kita lanjut lagi. Jadi seperti inilah teman-teman ya kondisi atau arah jalan yang saat ini sedang dibenahi teman-teman ya. Jadi di bagian sebelah sini sudah terlihat ya ada satu jalur, namun masih belum dibenahi untuk jalan trotoarnya yang ada di samping kiri kanan dari jalan ini. Nanti ini akan dilanjut kembali ya, tapi sepertinya cukup lama ya tidak ada pengerjaan di sini. Maksud saya teman-teman kita yang bekerja
kemarin yang tentunya dari Cilacap dan dari Tuban ya. Mereka sudah balik kampung. Mungkin kapan akan dikerahkan kembali ke Mandalika untuk menyelesaikan proyek atau mega proyek yang ada di Mandalika ini. Karena seperti yang kita lihat di sini masih cukup banyak yang harus diselesaikan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi di bawah kita ini teman-teman ya, terlihat teman-teman kita yang sudah mulai beristirahat ya, karena ada beberapa teman-teman kita yang dari Lombok yang masih dipekerjakan untuk memasang material kastin dan lain sebagainya di sini ya. Jadi kita ambil video ini ya terlalu sore tadi, jam 5.30, sekitar jam 5.30. Dan cuacanya di sini teman-teman ya, kelihatannya mau hujan, terlihat mendung dan cukup lama sekali. Memang di Lombok di bagian selatan ini tidak ada hujan teman-teman ya, sehingga kita bisa melihat di sini di sekitaran kawasan ekonomi khusus Mandalika ini sudah mulai menguning ya untuk rerumputannya, dan teman-teman bisa melihat di parak-parak ini airnya mengering teman-teman ya. Nah, biasanya kalau udah memasuki musim hujan di sini cukup banyak air ya di parak-parak ini teman-teman. Oke, di sini coba kita terbang rendah sedikit lagi, dan di sini nanti kita akan terbang tinggi ya, setinggi mungkin ya, sampai 300 meter, supaya teman-teman tahu ya bagaimana sketsa dari infrastruktur jalan yang dibenahi di area zona timur atau di lahan yang memiliki luas ribuan hektar ini. Jadi teman-teman bisa melihat secara leluasa nanti di sini teman-teman ya. Dan di sini coba kita akan mulai untuk terbang tinggi teman-teman ya, supaya teman-teman tahu bagaimana keindahan alam yang kita miliki di Pulau Lombok di bagian selatan. Dan selain itu juga supaya teman-teman tahu bagaimana sketsa dari jalan yang saat ini sedang dibenahi di area zona timur ini. Nah, jadi coba di sini kita akan putarkan drone-nya teman-teman ya, supaya teman-teman tahu bagaimana keindahan alam yang kita miliki di Pulau Lombok di bagian selatan. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana sketsa dari jalan yang ada di zona timur. Nah, jadi seperti ini kita habis menelusuri jalan yang kita lihat ini teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini coba kita akan terbang lebih tinggi lagi ya di sini sampai 250 meter di sini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya, sketsa dari jalan yang ada di zona timur. Nah, jadi seperti ini. Wow, indah sekali teman-teman ya. Luar biasa sekali. Apabila ini semua nanti sudah dibangun dan gedung-gedung yang menjulang tinggi tentunya sudah berdiri kokoh di sini, mungkin akan terlihat sangat indah sekali teman-teman. Nah, jadi ini merupakan Bundaran Sunggung, Bundaran Welcome to Mandalika teman-teman ya. Jadi teman-teman juga bisa melihat perumahan warga setempat di sini. Itu sebabnya ya tidak terlalu banyak penduduk yang tinggal di Lombok di bagian selatan ini teman-teman. Coba kita menoleh ke view sirkuit Mandalika. Nah, ini dia teman-teman ya, sirkuit Mandalika. Jadi jaraknya hanya beberapa meter saja ya, kurang lebih 2 km teman-teman ya, dari sirkuit Mandalika ke lahan yang tadi kita sempat telusuri ya, atau jalan yang sempat kita telusuri tadi. Nah, selain itu di depan sini, itu yang di depan sana itu merupakan Bukit Merese atau Merese Hill ya, salah satu spot tempat kita melihat terbenamnya matahari teman-teman. Dan itu merupakan pantai Tanjung An teman-teman ya, seperti itu.
Oke, mungkin sampai di sini teman-teman ya liputan kita dalam kesempatan sore hari ini. Jika ada tutur kata maupun yang salah dalam menjelaskan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.